Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan relawan yang saya muliakan, untuk topik kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran membaca sesuai level kemampuan siswa. Nah, ini tentunya lanjutan dari topik sebelumnya, yaitu topik nomor 4 yang terkait dengan bagaimana menentukan level kemampuan membaca siswa. Diharapkan setelah kita mempelajari unit ini atau materi ini, maka kita diharapkan memiliki kemampuan dalam mengenal dan mengikuti atau mengadaptasi alur pendampingan membaca. Yang berikutnya, kita diharapkan untuk mampu mengenal serta melaksanakan atau mengimplementasikan kegiatan-kegiatan esensial dalam pendampingan. Yang ketiga, kita diharapkan untuk mampu mengidentifikasi jenis kegiatan yang sesuai, jenis kegiatan yang pas untuk dibelajarkan di masing-masing level. Kemudian yang keempat, mampu menggunakan atau mengadaptasi paket kegiatan pembelajaran membaca untuk masing-masing level. Kemudian yang terakhir, kita diharapkan untuk bisa menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk level yang diajarkan. Nah, jadi disesuaikan dengan perkembangan membaca anak yang didampingi. Kalau perkembangannya cepat, maka kita sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kalau perkembangannya agak sedikit melambat, maka tetap kita sesuaikan. Berikut adalah secara umum alur pendampingan membaca. Pendampingan dilakukan selama 60 menit dengan alur seperti di samping, seperti berikut ini ya. Maka ini secara umum. Adapun nanti di lapangan, ketika di sana diharapkan, kalau di sini hanya sebagai contoh saja 60 menit. Adapun nanti di lapangan, ketika diharapkan selama 90 menit, maka silakan disesuaikan. Adapun di sini yang 60 menit, maka akan dibagi menjadi 3 kegiatan inti atau 3 fase. Yang pertama, 5 menit awal kita gunakan untuk kesiapan siswa untuk belajar. Kemudian setelah 5 menit, kemudian kita menghabiskan waktu 15 menit untuk membacakan cerita kepada anak-anak kita, anak-anak yang kita bimbing. Tentunya pembacaan cerita ini diharapkan bisa secara interaktif. Ya. Maka alokasinya 15 menit. Kemudian fase yang terakhir kita masuk ke kegiatan literasi sesuai level. Jadi kegiatan pengajaran, kegiatan pembimbingan, pendampingan literasi sesuai level masing-masing dengan waktu kurang lebih 40 menit. Jadi itu 3 fase kegiatan ini secara umum. Adapun nanti ketika di lapangan silakan disesuaikan dengan total waktu yang ditargetkan. Ada yang langsung 90 menit silakan. Mungkin ada yang kurang dari 60 menit, 45 menit silakan. Tapi secara umum jadi 3 fase. Kita coba membahas tentang kesiapan belajar siswa atau fase pertama selama 5 menit. Nah, jadi yang pertama, tentu kita berbicara dengan anak terlebih dahulu. Kita mencoba memancing mereka dengan obrolan-obrolan ringan misalnya. Kita menanyakan kabar, kemudian kita juga menanyakan tentang bagaimana perasaan mereka saat ini. Kemudian di kesiapan belajar, di fase ini juga kita mengajak anak-anak untuk lebih meningkatkan ketenangan dan konsentrasi. Maka salah satu contohnya yaitu dengan teknik pernapasan ringan. Kita ajak mereka untuk melakukan atau kita untuk menerapkan teknik pernapasan ringan. Kemudian
bagaimana caranya kita membantu mereka mengelola emosi sehingga menjadi lebih nyaman. Kita pancing mereka agar lebih bahagia, baik hati, kemudian juga bagaimana cara teknik kita untuk menumbuhkan rasa penyayang mereka serta rasa menghargai orang lain. Nah, jadi ini contoh di fase yang pertama untuk mempersiapkan siswa dalam pendampingan, ya. Maka ini idealnya dilakukan selama 5 menit. Tetapi di lapangan bisa saja terjadi perubahan, bisa lebih dari 5 menit sedikit, bisa juga kurang, tergantung dari konteks yang kita hadapi. Berikut teknik pernapasan agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan konsentrasi. Anak-anak bisa kita ajak untuk atau kita bimbing untuk teknik pernapasan ini. Inhale, kita menghirup udara melalui hidung, ditahan sejenak, setelah itu dikeluarkan secara perlahan melalui mulut. Demikian berulang-ulang, bisa sampai 3-4 kali, bahkan sampai 10 kali, silahkan disesuaikan. Bisa juga dengan cara yang lain, cara yang lebih kreatif, yaitu dengan misalnya sesuai dengan gambar ini, menghirup aroma bunga. Menghirup aroma bunga yang tentu bunga yang harum, ya. Jangan bunga sembarangan. Bukan ketenangan yang didapatkan kalau bukan bunga yang harum. Kemudian juga kita keluarkan dengan meniup kincir misalnya. Maka hal-hal seperti ini perlu kita terapkan untuk mendapatkan atau untuk membangkitkan ketenangan dan konsentrasi kepada anak. Kemudian kita ke fase yang kedua, yaitu pembacaan cerita. Nah, pembacaan cerita ini bisa dilakukan selama 15 menit, kurang lebih 15 menit. Nah, jadi pembacaan cerita secara interaktif. Nah, di sini bisa teman-teman relawan bisa mengambil bahan bacaan melalui www.let'sreadasia.org atau mungkin bisa juga lewat yang ini, ya. Nah, jadi silakan kalau teman-teman ingin memperkaya atau mengkoleksi bahan bacaan, silakan bisa melalui web ini. Kemudian dalam proses pembacaan cerita nanti silahkan teman-teman bisa berkreasi, bisa menginfo, bisa mendevelop dengan berbagai media, dengan boneka seperti yang dicontohkan di gambar ini, dengan memegang boneka misalnya, ataupun dengan hal-hal yang lain seinteraktif mungkin. Sehingga anak-anak betul-betul enjoy dengan reading mereka. Berikut sumber bahan bacaan. Teman-teman bisa mengakses sumber bahan bacaan yang banyak melalui Let's Read. Nah, jadi bisa melalui Google Play, kemudian diinstal, ya. Di sana nanti teman-teman akan mendapatkan sumber bahan bacaan yang banyak yang bisa digunakan untuk kegiatan fase kedua ini. Silakan disesuaikan dengan konteksnya masing-masing. Berikut kita akan membahas tentang kegiatan pendampingan literasi untuk masing-masing level. Sebagaimana yang kita ketahui, ada 3 level. Yang pertama, level pemula dan huruf. Kemudian yang kedua, level kedua adalah level kata dan paragraf. Kemudian level 3, level cerita. Karena ini levelnya berbeda, tentu kegiatannya pun berbeda-beda disesuaikan dengan level. Nah, berikut beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan ketika melakukan pendampingan siswa level 1 tadi, ya, level pemula dan huruf. Nah, contoh kegiatannya misalnya mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui obrolan santai. Jadi kita mengajak anak-anak yang kita dampingi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka melalui obrolan santai. Kemudian kegiatan kita juga bisa
Kita ajak mereka untuk mengidentifikasi bunyi akhir dan awal kata juga. Kemudian kita membimbing mereka untuk menghubungkan huruf dan bunyinya. Kemudian kita bisa mengajak mereka untuk bermain dengan huruf konsonan dan vokal untuk membuat fonem misalnya, dan kemudian merangkai kata-kata sederhana. Contoh di sini kan kuku, kaki, bola. Jadi kita mengcombine, kita menggabung huruf konsonan dan vokal sehingga membuat fonem. Kemudian contoh kegiatan selanjutnya, ya kita melakukan mengadakan umpan balik secara personal pada mereka satu persatu. Nah, ini jadi contoh kegiatan membaca untuk huruf, untuk level pemula dan level huruf. Dan pada kesempatan ini kita tidak akan membahas secara detail karena insya Allah contoh kegiatan ini kita akan bahas besok dengan pemateri utamanya atau yang ahli di bidang ini adalah Bu Eli, dan insya Allah kita akan membahas besok untuk contoh kegiatan membaca untuk level pemula dan huruf. Kemudian contoh lembar kerja siswa ini kegiatannya bagaimana, insya Allah besok kita akan bahas. Pada kesempatan ini kita akan bahas secara umum saja. Jadi tidak sampai pada detail. Nah, yang kedua, berikut contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan selama pendampingan untuk siswa di level kata dan paragraf. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan. Yang ini sama tadi. Yang pertama, kita mengajak mereka untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui obrolan santai. Kemudian bisa juga dengan mendengarkan pembacaan cerita. Kemudian kita melibatkan mereka untuk diskusi tentang cerita yang dibaca tersebut. Kegiatan berikutnya misalnya membaca cerita bersama ya dalam kelompok, baik kelompok besar maupun kecil. Juga bisa dilakukan pada level ini. Kemudian juga dengan membaca terbimbing. Jadi mereka baca sambil dibimbing. Kemudian kita bimbing mereka untuk merangkai kalimat dengan menggunakan potongan-potongan kata, bisa juga begini kegiatannya. Kemudian membuat kalimat sendiri dalam kelompok kecil. Kemudian saling bantu membuat kalimat dan saling memeriksa kalimat dengan teman. Kemudian mendiskusikan struktur kalimat yang dibuat sendiri oleh mereka, bisa juga seperti ini. Kemudian sering berlatih membaca dan menulis kalimat. Nah, jadi ini beberapa contoh kegiatan untuk level kata dan paragraf. Kemudian diperkenalkan dengan kata-kata yang kurang familiar dan kombinasi huruf yang tidak biasa. Nah, jadi ini ya, kita sudah masuk kepada kata-kata yang kurang familiar dengan kombinasi huruf yang tidak biasa. Oke. Kemudian membedakan struktur kalimat yang tepat dan kurang tepat dengan diberikan kalimat dengan struktur kurang tepat dan mereka diminta memperbaiki. Jadi error recognition ini. Kemudian mereka memperbaiki apa yang ditemukan kesalahannya. Oke. Itu beberapa contoh tadi. Kemudian ini contoh kegiatan membaca untuk level kata dan paragraf. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas secara mendetail. Ya. Kemudian kegiatan yang bisa kita terapkan selama pendampingan untuk siswa level cerita, ya, untuk siswa level cerita. Atau ini level ketiga atau level tertinggi dari 3 level yang kita sebutkan sebelumnya. Nah, kegiatannya misalnya mengajak mereka untuk menceritakan ulang isi bacaan. Kemudian kita bimbing mereka untuk menjawab, kemudian membuat pertanyaan, ya, dari berdasarkan bacaan. Kemudian menyimpulkan arti kata-kata asing yang ditemukan dalam bacaan, baik secara kelompok, bisa juga secara individu. Tentu melalui konteks cerita dan ilustrasi yang sudah mereka baca, sudah mereka lihat. Kegiatan berikutnya bisa juga dengan mendraft, ya, atau mereka menulis cerita mereka sendiri
Ya, dengan lebih memperhatikan tanda baca, ejaan, dan tata bahasa. Kemudian kegiatan berikutnya bisa juga dengan saling memeriksa tulisan dengan teman sekelas atau dengan teman grupnya, kelompoknya pun, dan saling memberi masukan yang kreatif atau ya imajinatif. Nah, jadi itu beberapa kegiatan yang bisa kita terapkan, bisa kita lakukan untuk selama pendampingan siswa level cerita. Ini contoh kegiatan, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Ya. Baiklah teman-teman, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para relawan yang luar biasa sekalian. Ya, demikian untuk materi kita kali ini. Selanjutnya, apabila teman-teman masih atau ada pertanyaan yang ingin diajukan, maka silahkan. Nah, karena kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Ya, terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.